Halo, saya Dr. Eko Nugroho, seorang spesialis kardiologi dengan pengalaman 45 tahun. Apakah Anda sering makan hidangan daging dengan alasan bahwa Anda butuh tenaga saat melakukannya? Pernahkah Anda merasa dada sesak atau napas terengah-engah? Mungkin Anda mengabaikannya dan berpikir, ini hanya karena sudah tua. Bukan. Sabtu lalu seorang kakek berusia 76 tahun dilarikan ke UGD. Jantungnya sudah dalam kondisi hampir berhenti. Dokter saya hanya makan makanan yang katanya baik untuk tubuh. Saya hanya makan daging-daging yang saya lihat di TV katanya bagus, tapi saya tidak mengerti mengapa saya sekarang ada di UGD. Saat melihat hasil pemeriksaannya, saya pun kehilangan kata-kata. Makanan yang dimakan kakek ini setiap hari mungkin juga ada di kulkas Anda sekarang. Daging-daging yang setiap hari dikonsumsi oleh 9 dari 10 orang Indonesia berusia di atas 60 tahun inilah yang mengirim 120.000 orang ke UGD setiap tahunnya. Jika Anda tidak menonton video ini dari kanal Energi Usia Emas sampai selesai, Anda bisa meninggal 10 tahun lebih cepat. Namun jika Anda menontonnya sampai akhir, Anda bisa hidup 10 tahun lebih lama. Saya akan memberitahu Anda dengan tepat 4 jenis daging mematikan yang sama sekali tidak boleh Anda makan. Daging-daging ini sangat berbahaya sehingga Anda harus berhenti mengonsumsinya sesegera mungkin. Subscribe dan like itu gratis. Jangan lewatkan informasi yang menyelamatkan nyawa ini. Silakan tinggalkan komentar tentang daging apa yang Anda sukai dan sering makan. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Sabtu lalu pukul 15.20 pintu UGD terbuka dengan kasar. Dokter kakek kami tiba-tiba pingsan. Pasien yang dibawa dengan tandu adalah Bapak Budi Santoso, 76 tahun, yang tinggal di Kecamatan Menteng, Jakarta. Tekanan darahnya 210 denyut, jantung 120, dan alarm dari EKG terus berbunyi bip, bip, bip. Hasil pemeriksaan mendalam sangat mengejutkan. 3 pembuluh darah jantungnya tersumbat, 80% kadar kolesterolnya 320, hampir 2 kali lipat dari batas normal 200, dan gula darahnya 250, 2,5 kali lebih tinggi dari batas normal 100. Dokter saya tidak merokok dan hampir tidak pernah minum alkohol. Saya juga rutin makan protein setiap hari. Kenapa bisa begini? Saat itulah saya sadar, daging-daging yang kita yakini baik untuk tubuh dan kita konsumsi sebenarnya adalah racun yang lebih menakutkan daripada rokok. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa jumlah pasien seperti ini meningkat 37% hanya dalam setahun terakhir. Saudara-saudara, apakah daging-daging itu juga ada di meja makan Anda saat ini? Sebelum Anda menjadi seperti Bapak Budi Santoso, mulai sekarang jangan pernah makan 4 jenis daging berbahaya yang akan saya sebutkan. Saya akan memberitahukannya secara berurutan dimulai dari daging berbahaya keempat. Daging-daging ini sangat berbahaya sehingga Anda harus berhenti mengonsumsinya sesegera mungkin. Daging keempat yang membahayakan Anda adalah samcan perut babi. Pasti banyak dari Anda yang bertanya, loh kenapa samcan-samcan adalah daging yang paling digemari orang Indonesia? Saat acara kumpul-kumpul kantor, pertemuan keluarga, atau bertemu teman rasanya kurang lengkap tanpa samcan, bukan. Namun teman-teman, alasan samcan berbahaya bukanlah karena dagingnya itu sendiri, melainkan karena minuman yang diminum bersamanya. Pada bulan Desember tahun lalu, Bapak Agus Wijoyo yang tinggal di Kecamatan Kuta Bali datang ke rumah sakit saya. Dokter saya hidup sehat seumur hidup, kenapa tiba-tiba saya jadi begini? Setiap Sabtu malam Bapak Agus selalu bertemu dengan teman-temannya, 2 porsi samcan, 2 botol minuman keras di warung daging langganan. Itu adalah pertemuan berharga yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Melepas stres dengan teman-teman sambil makan daging, bukankah itu hal yang baik? Namun hasil pemeriksaannya mengejutkan. Kadar fungsi hatinya 5 kali lipat dari normal, kolesterol 350, dan tekanan darahnya bolak-balik di atas 180. 2 pembuluh darah jantungnya tersumbat lebih dari 60%. Teman-teman samcan itu sendiri tidak buruk. Tapi masalahnya adalah ini ketika lemak samcan bertemu dengan alkohol, ia menjadi racun yang menyerang jantung. Dalam 100 gram samcan terdapat lemak sebanyak 30 gram. Apa yang terjadi jika lemak ini bertemu dengan alkohol? Hati yang sibuk mengolah lemak, kemudian ditambah lagi dengan masuknya alkohol, akan membuat hati benar-benar hancur. Akibatnya, gumpalan lemak yang tidak terolah akan mengalir begitu saja ke dalam pembuluh darah. Ini seperti membuang sampah makanan berminyak ke saluran pembuangan. Lama-kelamaan akan tersumbat. Bukan saya menjelaskan seperti ini kepada Bapak Agus Wijoyo. Pak, lihat minyak yang keluar saat Bapak memanggang samcan. Minyak itu sekarang ada di dalam pembuluh darah Bapak. Ditambah lagi jika Bapak minum minuman keras, hati yang berfungsi sebagai pembersih pembuluh darah tidak bisa bekerja. Akibatnya lemak akan terus menumpuk. Barulah saat itu beliau menganggukkan kepala.
Yang lebih menakutkan adalah asap yang keluar saat samcan dipanggang di atas arang. Asap dari daging yang terbakar mengandung zat karsinogen bernama benzopirena. Zat ini lebih beracun daripada asap rokok. Lansia di atas 60 tahun memiliki fungsi paru-paru yang lemah. Jika terus-menerus menghirup asap seperti ini, risiko kanker paru-paru meningkat 3 kali lipat. Apakah Anda juga menikmati samcan dan minuman keras seperti Bapak Agus Wijoyo? Coba beritahu saya di kolom komentar. Apakah ada yang berpikir, wah saya juga melakukan ini setiap minggu? Teman-teman, apa yang sudah Anda dengar sejauh ini saja sudah cukup menakutkan, bukan? Lalu bagaimana dengan samcan? Jawabannya hanya satu, jangan pernah memakannya. Kalau sesekali tidak apa-apa kan tidak. Sekali saja Anda memakannya itu sudah berbahaya. Terutama samcan yang dinikmati bersama alkohol itu benar-benar seperti racun. Berhentilah sesegera mungkin. Jika Anda tidak ingin menjadi seperti Bapak Agus Wijoyo, berhentilah makan samcan mulai hari ini. Nyawa Anda lebih berharga, bukan Bapak Agus Wijoyo mendengarkan peringatan saya dan berhenti total makan samcan. Dalam sebulan kadar fungsi hatinya turun setengahnya dan tekanan darahnya juga turun sekitar 20 poin. Dokter, terima kasih banyak. Saya tidak akan pernah makan samcan lagi. Namun bulan berikutnya Bapak Agus datang lagi. Dokter saya sudah berhenti total makan samcan, tapi daging lain tidak apa-apa kan? Terutama daging leher babi katanya lebih tidak berminyak daripada samcan, jadi lebih sehat. Saat itu saya sadar, banyak orang salah mengira bahwa daging leher babi adalah daging yang sehat. Daging ketiga yang membahayakan Anda adalah daging leher babi moksal. Daging leher babi kan lebih sehat dari samcan. Banyak sekali yang berkata seperti itu. Terlihat tidak terlalu berminyak, empuk, dan enak dimakan. Namun teman-teman, ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Pada bulan Februari tahun ini, Ibu Siti Aminah yang tinggal di Kecamatan Gedebek, Bandung datang ke rumah sakit saya. Dokter saya tidak makan samcan, terlalu berminyak. Sebagai gantinya, saya hanya makan daging leher babi. Bukankah itu sehat? Ibu ini adalah orang yang sangat peduli kesehatan. Beliau berolahraga setiap pagi, tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Satu-satunya kesenangannya adalah makan daging leher babi 3 kali seminggu. Daging leher babi kan lemaknya sedikit empuk, jadi gampang dicerna. Bukankah itu bagus? Namun saat melihat hasil pemeriksaannya, saya pun terkejut. Kadar kolesterolnya 380. Normalnya 200, jadi hampir 2 kali lipat lebih tinggi. Trigliseridanya 403 kali lipat dari normal 150. Usia pembuluh darahnya 15 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Teman-teman, tahukah Anda wujud asli dari daging leher babi? Dalam 100 gram daging leher babi terdapat lemak sebanyak 25 gram. Samcan 30 gram, jadi selisihnya hanya 5G. Terlebih lagi, lemak yang terkandung dalam daging leher babi adalah lemak jahat yang disebut lemak jenuh. Lemak ini menempel langsung di pembuluh darah, seperti lemak mie instan yang membeku di air dingin. Lemak ini juga akan membeku di dalam pembuluh darah kita yang dingin. Yang lebih menakutkan adalah masalah yang timbul saat memanggang daging leher babi. Karena daging leher babi empuk, Anda memanggangnya lama dengan api kecil, bukan? Ternyata ini lebih berbahaya. Jika dipanggang terlalu lama, protein dalam daging akan berubah dan menghasilkan zat beracun yang disebut AGEs, Advanced Glycation End Products. Zat ini membuat pembuluh darah di tubuh kita menua. Saya menjelaskan seperti ini kepada Ibu Siti Aminah. Bu, saat memanggang daging leher babi terlalu lama, bagian luarnya memang terlihat kecoklatan, tapi di dalamnya tersembunyi racun yang merusak pembuluh darah. Hanya karena daging leher babi empuk bukan berarti itu baik untuk tubuh. Justru karena kelembutannya itu, ibu jadi makan lebih banyak. Barulah saat itu beliau mengerti. Kalau begitu, karena saya membuatnya 3 kali seminggu, berarti saya sudah makan banyak sekali ya. Selain itu, daging leher babi memiliki jebakan lain. Daging leher babi mengandung lebih banyak natrium dibandingkan daging lain. Dalam 100 gram, kandungan natriumnya mencapai 200 mg. Lansia di atas 60 tahun memiliki fungsi ginjal yang lemah. Jika terlalu banyak mengonsumsi natrium, tubuh akan membengkak dan tekanan darah akan naik. Ibu Siti Aminah juga mengalaminya. Pergelangan kakinya sering bengkak dan saat bangun pagi wajahnya sembab. Beliau mengabaikannya dan berpikir itu karena usia, tapi ternyata itu disebabkan oleh daging leher babi. Apakah Anda juga mengalami wajah atau kaki bengkak saat bangun pagi? Jika Anda hanya menganggapnya sebagai faktor usia, bisa jadi itu karena daging leher babi. Lalu bagaimana dengan daging leher babi? Jawabannya hanya satu, jangan pernah memakannya. Katanya daging leher babi lebih sehat dari samcan. Ini adalah kesalahpahaman total. Daging leher babi sama berbahayanya dengan samcan. Terutama bagi Anda yang memakannya 3 kali seminggu, itu sangat berbahaya. Berhentilah sesegera mungkin.
Sebelum usia pembuluh darah Anda menua 15 tahun seperti Ibu Siti Aminah, berhentilah makan daging leher babi mulai hari ini. Karena empuk tidak apa-apa kan? Tidak, kelembutan itulah yang lebih berbahaya. Ibu Siti Aminah mendengarkan peringatan saya dan berhenti total makan daging leher babi. Dalam 2 bulan bengkak di pergelangan kakinya hilang dan kolesterolnya juga turun drastis. Dokter ini benar-benar ajaib. Saya tidak tahu kalau daging leher babi begitu menakutkan. Mulai sekarang saya tidak akan pernah memakannya lagi. Bagaimana dengan daging lain? Saat itu ibu tersebut mengatakan hal ini. Daging bebek tidak apa-apa kan? Saya lihat di TV katanya bagus untuk tubuh, terutama sebagai makanan penambah stamina. Saat itu saya menemukan kesalahpahaman besar lainnya. Daging kedua yang membahayakan Anda adalah daging bebek. Kenapa daging bebek? Bukankah itu makanan penambah stamina? Pasti banyak dari Anda yang bertanya seperti itu. Di TV juga dikatakan baik untuk tubuh, terkenal sebagai makanan penambah stamina di musim panas, dan terutama sup bebek herbal dikenal sebagai makanan kesehatan. Bukan. Namun teman-teman, ini adalah kesalahpahaman yang sangat menakutkan. Musim panas, lalu Bapak Heru Purnomo yang tinggal di Kecamatan Gubeng, Surabaya datang ke rumah sakit saya. Dokter, saya hanya makan daging bebek untuk menjaga stamina, kenapa saya jadi begini? Bapak Heru adalah orang yang sangat peduli kesehatan. Setiap musim panas, beliau menjaga stamina dengan sup bebek herbal dan biasanya pun makan daging bebek 2 kali seminggu. Katanya daging bebek nilai gizinya lebih tinggi dari daging ayam. Jadi saya rajin memakannya agar sehat. Namun hasil pemeriksaannya benar-benar mengejutkan. Kadar fungsi hatinya 123 kali lipat dari normal 40. Kadar asam uratnya 10, hampir 2 kali lipat dari normal 7. Fungsi ginjalnya juga turun hingga 60%. Teman-teman, tahukah Anda wujud asli dari daging bebek? Tidak seperti daging lainnya, daging bebek mengandung zat bernama purin dalam jumlah yang sangat banyak. Apa itu? Purin. Itu adalah bahan baku pembuat asam urat di tubuh kita. Jika asam urat meningkat, akan terbentuk batu di ginjal sendi, menjadi sakit dan timbul penyakit asam urat. Terutama lansia di atas 60 tahun memiliki fungsi ginjal yang lemah. Jika sering makan daging bebek, ginjal tidak akan sanggup menanggungnya. Ini seperti terus-menerus memasukkan gumpalan besar ke dalam saluran pembuangan kecil. Akhirnya akan tersumbat dan pecah, bukan? Yang lebih menakutkan adalah cara mengonsumsi daging bebek. Sup bebek herbal, bebek tumis, bumbu bebek panggang bumbu. Sebagian besar dimakan bersama kuah atau bumbu, bukan? Nah, di dalam kuah itu lemak bebek larut begitu saja. Ditambah lagi di dalam bumbunya terkandung gula dan natrium dalam jumlah yang sangat banyak. Saya menjelaskan seperti ini kepada Bapak Heru Purnomo. Pak, saat Bapak minum kuah sup bebek herbal, lihat minyak yang mengapung di atasnya. Minyak itu sekarang masuk begitu saja ke dalam pembuluh darah Bapak. Banyak orang bilang minyak bebek baik untuk tubuh, tapi itu hanya berlaku untuk orang muda dan sehat. Lansia di atas 60 tahun memiliki hati dan ginjal yang lemah sehingga tidak bisa mengolah minyak itu. Hanya karena disebut makanan penambah stamina bukan berarti itu baik untuk tubuh. Justru karena terlalu kuat hati dan ginjal jadi kewalahan. Barulah saat itu beliau menganggukkan kepala. Kalau begitu, karena saya memakannya 2 kali seminggu, pasti hati saya sangat lelah ya. Selain itu, daging bebek memiliki masalah lain. Daging bebek lebih rentan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dibandingkan daging lain. Terutama di musim panas ini lebih berbahaya. Jika tidak dimasak dengan benar, bisa menyebabkan keracunan makanan dan lansia di atas 60 tahun lebih beresiko karena sistem kekebalan tubuh mereka lemah. Bapak Heru Purnomo juga mengalaminya. Setelah makan daging bebek untuk menjaga stamina, beliau sering mengalami diare dan sakit perut. Beliau mengabaikannya dan berpikir itu karena pencernaannya kurang baik seiring bertambahnya usia, tapi ternyata itu disebabkan oleh daging bebek. Apakah Anda juga menjaga stamina dengan sup bebek herbal setiap musim panas? Pernahkah Anda merasa perut kembung atau diare setelah makan daging bebek? Lalu bagaimana dengan daging bebek? Jawabannya hanya satu. Jangan pernah memakannya. Katanya itu makanan penambah stamina. Ini adalah kesalahpahaman total. Daging bebek bukanlah makanan penambah stamina, melainkan racun. Terutama bagi Anda yang memakannya 2 kali seminggu, ginjal Anda sedang rusak. Berhentilah sesegera mungkin. Jangan pernah minum kuah sup bebek juga. Gumpalan lemak itu sedang menyumbat pembuluh darah Anda. Sebelum kadar fungsi hati Anda naik 3 kali lipat seperti Bapak Heru Purnomo, berhentilah makan daging bebek mulai hari ini. Katanya minyak bebek baik untuk tubuh. Bagi lansia di atas 60 tahun itu adalah racun. Jangan pernah memakannya. Bapak Heru Purnomo mendengarkan peringatan saya dan berhenti total makan daging bebek. 3 bulan kemudian kadar fungsi hatinya kembali normal dan asam uratnya juga turun drastis. Dokter ini sungguh luar biasa.
Saya kira daging bebek itu makanan penambah stamina, saya tidak tahu kalau seberbahaya ini. Mulai sekarang saya tidak akan pernah makan daging bebek lagi. Saat itu beliau mengatakan hal ini. Lalu bagaimana dengan daging lain? Terutama daging yang sudah dibumbui. Seperti iga bakar atau bulgogi bagaimana? Rasanya enak dan empuk jadi saya sering makan. Saat itu saya menemukan kesalahpahaman yang paling berbahaya. Daging paling berbahaya nomor satu akhirnya muncul, yaitu daging yang sudah dibumbui. Iga bakar, bulgogi, ayam goreng, bumbu manis, galbi cincang panggang. Daging-daging yang manis dan lezat itu. Kenapa daging berbumbu berbahaya? Rasanya kan enak dan empuk. Pasti banyak dari Anda yang berkata seperti itu. Terutama iga bakar, makanan yang tidak boleh absen saat hari raya atau pertemuan keluarga. Namun justru bumbu inilah racun yang paling menakutkan. Pada bulan Mei tahun ini, Ibu Ratnasari yang tinggal di Kecamatan Medan Baru Medan datang ke rumah sakit saya. Dokter saya tidak makan daging berlemak. Saya hanya makan yang rasanya melekat di lidah seperti iga bakar berbumbu atau bulgogi, tapi kenapa saya kena diabetes? Ibu Ratna adalah orang yang sangat berhati-hati. Beliau menghindari samcan atau daging berlemak dan sebagai gantinya hanya makan daging yang sudah dibumbui. Daging berbumbu rasanya manis dan empuk sehingga mudah dicerna dan karena cucu-cucunya suka beliau sering membuatnya. Namun hasil pemeriksaannya benar-benar mengejutkan. Gula darahnya 220 lebih dari 2 kali lipat dari normal 100, HbA1c-nya 9,8 hampir 2 kali lipat dari normal 5,7. Kadar fungsi hatinya juga naik hingga 133 kali lipat dari normal 40. Teman-teman, tahukah Anda wujud asli dari daging berbumbu? Di dalam bumbunya terkandung gula, sirup jagung, dan fruktosa cair dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam satu porsi iga bakar saja, kandungan gulanya mencapai 3 sendok makan. Seberapa banyak itu jumlahnya sama dengan 1 kaleng soda. Ditambah lagi jika dimakan bersama daging akan menjadi lebih menakutkan. Gula yang ditambahkan ke daging berlemak akan membuat gula darah melonjak drastis. Ini seperti menyiramkan bensin ke api. Dalam sekejap akan berkobar, bukan. Yang lebih menakutkan adalah natrium di dalam bumbunya. Bumbu iga bakar mengandung kecap asin, garam, bawang putih, jahe yang semuanya adalah gumpalan natrium. Dalam satu porsi iga bakar kandungan natriumnya mencapai 2000 mg. Itu hampir setara dengan seluruh asupan harian yang direkomendasikan, yaitu 2300 mg yang dikonsumsi dalam sekali makan. Lansia di atas 60 tahun memiliki ginjal dan jantung yang lemah sehingga tidak sanggup menanggung natrium sebanyak ini. Saya menjelaskan seperti ini kepada Ibu Ratnasari. Bu, saat Ibu makan iga bakar berbumbu, Ibu merasakan manis kan? Rasa manis itu adalah 3 sendok makan gula. Sama seperti 1 kaleng soda. Banyak orang berpikir daging berbumbu tidak apa-apa karena rasanya manis, padahal sebenarnya itu adalah bom gula. Terutama bagi penderita diabetes ini sangat berbahaya. Barulah saat itu beliau mengerti, kalau begitu karena saya membuatnya 3 kali seminggu untuk cucu-cucu saya, berarti saya sudah makan banyak sekali gula ya. Selain itu ada masalah yang timbul saat memanggang daging berbumbu, bumbu yang mengandung gula mudah gosong. Asap yang keluar saat gosong mengandung zat karsinogen bernama akrilamida. Zat ini dapat menyebabkan kanker lambung dan usus besar. Terutama lansia di atas 60 tahun lebih beresiko karena sistem kekebalan tubuh mereka lemah. Ibu Ratnasari juga mengalaminya. Setiap kali memanggang iga bakar berbumbu, asapnya banyak dan beliau terus-menerus menghirup asap itu. Saya sudah memastikan ventilasi udaranya baik, tapi saya tidak tahu kalau asapnya juga berbahaya. Apakah Anda juga membuat iga bakar berbumbu setiap hari raya? Apakah Anda sering memesan ayam goreng bumbu manis untuk cucu-cucu Anda? Lalu bagaimana cara memakan daging berbumbu? Pertama, kurangi menjadi sebulan sekali, seminggu sekali pun terlalu sering. Kedua, saat memanggang, oleskan bumbu hanya setengahnya. Anda bisa mengurangi jumlah gula hingga setengahnya. Ketiga, di hari Anda makan daging berbumbu, hindari makanan manis lainnya. Gula darah akan semakin naik. Keempat, makanlah dengan ventilasi udara yang cukup. Asap gosong sangat berbahaya. Ibu Ratnasari mendengarkan saran saya dan mengurangi konsumsi iga bakar berbumbu menjadi sebulan sekali, dan beliau juga hanya mengoleskan setengah bumbu saat membuatnya. 4 bulan kemudian, ibu tersebut datang lagi. Dokter ini benar-benar seperti keajaiban. Gula darah saya turun dari 220 menjadi 130. HbA1c saya juga hampir mendekati normal. Saya tidak tahu kalau daging berbumbu seberbahaya ini. Saya sering membuatnya untuk cucu-cucu dan ikut memakannya. Ibu itu berkata dengan mata berkaca-kaca. Sekarang saya baru sadar.
Untuk menjadi nenek yang baik bukanlah tentang memasakkan makanan yang enak, tetapi memasakkan makanan yang sehat. Teman-teman, sejauh ini saya telah membahas 4 jenis daging berbahaya: samcan, daging leher babi, daging bebek, dan daging berbumbu. Apakah di antara ini ada daging yang sering Anda konsumsi? Apakah ada yang berpikir, wah itu kan yang saya makan setiap hari? Tapi jangan khawatir, karena sekarang sudah tahu Anda bisa berubah. Mulai sekarang saya akan memberitahu Anda 4 jenis daging sehat penyelamat hidup yang bisa menggantikan daging-daging berbahaya ini. Daging-daging yang akan membuat sisa hidup Anda 10 tahun lebih sehat. Pertama, pengganti samcan adalah dada ayam. Lemaknya hanya 1/10 dari samcan dan proteinnya 2 kali lebih banyak. Cukup dipanggang sebentar dengan minyak zaitun dan ditaburi garam serta merica saja sudah enak. Dada ayam kan tidak enak. Mungkin ada yang berkata begitu. Namun jika Anda merasakan pembuluh darah Anda menjadi lebih bersih, Anda akan tahu bahwa kesehatan lebih berharga daripada rasa. Kedua, pengganti daging leher babi adalah ikan kembung. 1 ekor ikan kembung mengandung semua omega 3 yang dibutuhkan dalam sehari. Ini membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan tekanan darah. Jika Anda memakannya dengan cara dipanggang dengan garam daripada dengan bumbu kecap, itu akan lebih sehat. Cukup dengan memakannya 2 kali seminggu, pembuluh darah Anda akan menjadi 10 tahun lebih muda. Ketiga, pengganti daging bebek adalah daging sapi bagian gandik. Lemaknya sedikit dan zat besinya banyak sehingga sangat cocok untuk lansia di atas 60 tahun. Daging sapi gandik empuk dan mudah dicerna. Jangan membuat kuah kaldu seperti sup bebek, cukup dipanggang sebentar saja sudah menjadi yang terbaik. Keempat, pengganti daging berbumbu adalah daging panggang garam. Iga bakar atau bulgogi pun jika dipanggang hanya dengan taburan garam sebagai pengganti bumbu akan menjadi sehat. Nikmatilah rasa asli daging tanpa gula atau bumbu buatan. Daging panggang garam juga mudah dicerna dan menjaga gula darah tetap stabil. Anda mungkin merindukan rasa manis dari iga bakar berbumbu, tetapi kesehatan pembuluh darah lebih berharga, bukan selama 45 tahun. Saya melihat pasien saya yakin bahwa hanya dengan beralih ke 4 jenis daging ini dalam waktu 3 bulan, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah semuanya akan membaik. Terutama lansia di atas 70 tahun, mereka akan membaik lebih cepat. Karena tubuh itu jujur. Yang penting adalah cara memasaknya. Jangan digoreng tetapi panggang atau rebus. Gunakan bumbu seminimal mungkin. Anda juga bisa memulainya hari ini. Ganti daging-daging berbahaya di kulkas Anda dengan 4 jenis daging ini. Cukup dalam seminggu Anda akan merasakan tubuh menjadi lebih ringan. Sebulan kemudian akan ada perbedaan yang jelas dan dalam 3 bulan Anda akan menjadi orang yang benar-benar baru. Apakah Anda juga selama ini setiap hari mengonsumsi daging-daging berbahaya? Belum terlambat. Untuk perubahan sehat Anda, ada beberapa hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita yang sangat penting hari ini. Sejauh ini saya telah membahas 4 jenis daging berbahaya yang mengancam nyawa Anda dan 4 jenis daging sehat yang menyelamatkan nyawa. Izinkan saya merangkumnya sekali lagi. Daging berbahaya yang harus dihindari: samcan jika dimakan bersama alkohol akan menyerang jantung, dan daging leher babi dengan lemak jenuh dan natriumnya akan menyumbat pembuluh darah. Daging bebek merusak ginjal karena kandungan purinnya, dan daging berbumbu menyebabkan diabetes karena merupakan bom gula. Daging sehat yang sebaiknya Anda konsumsi: ganti samcan dengan dada ayam untuk mendapatkan protein bersih, dan bersihkan pembuluh darah Anda dengan ikan kembung sebagai pengganti daging leher babi. Penuhi kebutuhan zat besi dengan daging sapi gandik sebagai pengganti daging bebek, dan nikmati rasa alami dengan daging panggang garam sebagai pengganti daging berbumbu. Teman-teman, menjadi tua bukan berarti Anda harus menyerah pada makanan lezat. Ini tentang membuat pilihan yang cerdas. Dengan beralih ke daging yang sehat, justru rasanya bisa lebih enak dan perut pun lebih nyaman. Tubuh menjadi lebih ringan dan suasana hati juga membaik. Yang terpenting, Anda bisa bersama keluarga tercinta lebih lama dan lebih sehat. Anda bisa melihat pernikahan cucu, bahkan melihat cicit Anda. Adakah kebahagiaan yang lebih besar dari itu? Mulailah hari ini, perubahan sehat Anda juga akan memberikan pengaruh baik bagi keluarga. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Tekan tombol subscribe dan like, dan bagikan juga kepada para lansia di sekitar Anda. Terutama sampaikan juga kepada saudara-saudari dan teman-teman Anda. Perhatian kecil Anda bisa menyelamatkan nyawa banyak lansia. Di kanal Energi Usia Emas, saya akan terus membawa informasi berharga untuk masa tua Anda yang sehat. Dengan subscribe dan mengaktifkan notifikasi, Anda tidak akan ketinggalan. Teman-teman, kesehatan adalah pilihan. Anda yang telah menonton video ini hari ini sudah membuat pilihan yang tepat. Sekarang tinggal mempraktekannya. Saya tulus berharap Anda hidup 10 tahun lebih sehat, 10 tahun lebih bahagia. Terima kasih banyak
telah mendengarkan sampai akhir hari ini.